Ya, baik teman-teman, shalom, apa kabar untuk semua? Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, sebelum masuk kepada pokok pembahasan di sini teman-teman, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Albias Tengara, saya dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kelas C semester 2 dengan NIM 2103030080. Baik teman-teman, buku yang pertama di sini berjudul Digital Intervensi dalam Budaya Digital dan Ilmu Politik. Kita akan masuk kepada poin yang pertama di sini teman-teman. Jadi pada poin yang pertama di sini adalah sarana kognisi. Jadi poin yang pertama di sini tentang listrik baru. Kita akan masuk kepada pokok pembahasan bahwa pada tahun 2016, Andre Ng, Profesor Stanward, pengusaha mantan kepala ilmuwan di Baidu dan mantan kepala Google Brain, diucapkan ada listrik baru dan berpendapat sama seperti listrik mengubah hampir sekitaran 100 tahun yang lalu. Nah, hari ini mereka benar-benar mengalami kesulitan, bukan hanya salah satu yang mendukung gagasan Al sebagai utilitas dasar yang mengarah kepada revolusi industri baru. Jadi di sini ide tersebut bersyarat dalam proklamasi revolusi industri keempat yang dikeluarkan oleh institusi kapasitas seperti Forum Ekonomi Dunia. Itu juga telah disebut secara eksplisit dapat ditingkatkan oleh TED Guru Kevin Kelly pada tahun 2014 mendatang. Nah, di sini yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki utilitas umum dari kecerdasan digital kelas industri yang murah. Dan di sini mereka dapat diandalkan berjalan di latar belakang sebagai sebuah ilmu utilitas. Nah, di sini teman-teman, Al akan sangat bore. Ini akan memberitakan bahwa benda-benda lemban sebelumnya kita sekarang akan kognitif dan inovatif. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa listrik baru ini adalah salah satu pertemuan kita untuk dapat mendapatkan kebutuhan kita secara bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua di sini ada industrial dan oligopolis intelligent machine. Kita berbicara di sini teman-teman tentang mesin. Sementara minat perusahaan pada pengunggulan aktual dan potensial dari Al baru bermacam-macam, mulai dari penjualan retail hingga hiburan dan produksi industri lainnya. Nah, di sini produksi aktual dari Al System adalah kepedulian untuk lingkungan perusahaan teknologi yang tinggi. Jadi di sini yang lebih kami merujuk kepada kompleks ini sebagai industri Al yang berbeda dari bidang aplikasi Al komersial yang lebih luas atau yang lebih menyeluruh teman-teman. Kita lanjut. Sementara publikasi berorientasi bisnis terus-menerus mengingatkan kita bahwa Al akan merevolusi produksi kapitalitas. Nah, analisis di sini bahwa kita melihat bahwa Al sebagai salah satu industri yang muncul yang mengarahkan kita kepada terkait dengan jumlah-jumlah teknologi yang kita minati hingga saat ini. Di antara yang muncul ialah belum sulit untuk memastikan dengan pasti bahwa teknologi yang kita hasilkan saat ini bersumber dari listrik atau industri teknologi lainnya. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada aktor negara Al superpower. Nah, kita berbicara di sini teman-teman tentang superpower. Jadi di sini aktor penting lainnya dalam pengembangan Al adalah sebuah negara itu sendiri. Di sini ada satu para ahli yaitu Marx. Ia tidak pernah menyelesaikan studi sistematis tentang negara kapitalitas dan upaya oleh para pengikutnya untuk melakukan sebuah produk beberapa debat paling kompleks dan teori Marxis 3. Di sini teori Marxis 3 namun sebagai fungsi Marx jelas menganggap bahwa anggapan dengan negara dan kapitalisme industri privasi seperti itu pada giliran memberi negara kapitalitas dan kekuatan kompleks industri tingkat militer. Nah, di sini jalur interaksi modal negara ini ditunjukkan secara klasik oleh koordinat akademik Pentagon sebelum masuk ke penggunaan umum secara manusiawi. Yang
yang paling terkenal tetapi tidak berarti singular kasus adalah pendalaman presentasi diri Liberalization Modal Digital Penciptaan Industri Teknologi Amerika Serikat atau yang sering disebut juga dengan AS, bergantung pada penelitian substansi dan kontak yang disponsori negara untuk penciptaan teknologi itu sendiri. Nah, yang memainkan peranan utama dalam kemenangan Perang Dingin Amerika atau lawan-lawan sosialisasi di dalam negara itu sendiri. Kita lanjut, poin yang kedua di sini tentang mengoptimalisasikan pabrik sosial. Poin yang pertama, robot belum mengalahkan kami. Nah, di sini pada musim panas tahun 2018, perusahaan televisi kabel atau yang sering disingkat juga dengan HBO berlari musim 2 televisi SCI Fit Hit Hetsworth. Di sini Android diprogram untuk memperluas atau fantasi, seks, kekerasan pengunjung ke taman tema atau perbatasan yang dilalui oleh berbagai masyarakat. Nah, selanjutnya pada 1 Juni sebuah kontrak yang dinegosiasikan oleh Serikat Kuliner dan Bertengger mewakili 38.000 bertender service kualitas pelayan justru melakukan sebuah penghormatan besar kepada negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya mendekati cakrawala adalah layanan kamar robot meja check-in digital dan perasaan koktil layar sentuh. Ketika pekerjaan manufaktur Amerika Serikat berkurang karena otonomi dan office ukuran range yang dikutip banyak adalah bahwa mereka banyak mengerjakan suatu kasino pekerjaan sektor jasa dan klasik. Poin yang kedua adalah komposisi kelas dan pabrik sosial. Jadi di sini gagasan komposisi kelas atau yang sering disebut juga Sherlock tahun 1975 di sini berasal dari apa yang terkenal sebagai autonomous Marxism. Marx berpendapat bahwa model mereka memiliki kecenderungan jangka panjang untuk menggantikan sebuah pekerjaan atau yang disebut juga dengan modal variabel dengan mesin modal tetap dan istilah nilai karena mempengaruhi tingkat laba modal. Untuk pemikiran otonomi, formula Marx adalah salah satu sisi tertentu yang dapat diketahui bersama oleh para masyarakat. Jadi mereka membalik sebuah konsep dari Marx tahun 762 tentang komisi modal dan memandang sebagai gantinya pada komposisi kelas pekerja, yaitu perubahan sebuah kapitalisnya untuk menentang dominasi dengan modal tertentu. Seperti Marx, otonomi melihat komposisi teknis produksi seperti pembagian kerja, praktik manajemen, dan tata ruang dan ritme temporal tempat kerja, dan terutama penggunaan mesin-mesin yang digunakan pada saat debat tersebut. Poin yang berikut tentang tenaga kerja AL. Tampaknya paradoks berbicara tentang tenaga kerja AL, sebuah produksi yang konon menghilangkan sebuah pekerjaan manusia, namun AL di sini sendiri harus diproduksi sebagai salah satu yang belum ditetapkan di dalam industri lainnya. Nah, di sini prasyarat untuk transformasi yang digerakkan oleh AL dan jenis tenaga rekomposisi pekerjaan yang telah lebih umum diketahui oleh masyarakat. Ada banyak jenis penelitian AL saat ini dalam permainan, dan sementara ada persamaan luas dan proses produksi sementara dalam kehidupan masyarakat. Di sini mereka fokus pada ML bentuk AL terkemuka pada dekade kedua abad ke-21. Lanjut, 2.3 mesin yang sempurna tenaga kerja yang tidak manusiawi. Jadi di sini AL sempit adalah kasus khusus mesin kapitalitas yang menentang pemikiran Marx dari berbagai arah tertentu. Jadi teman-teman di sini pada bab ini bagaimanapun beralih ke kecerdasan umum buatan AGI atau AL dengan kapasitas untuk alasan dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas dominan yang beragam dan juga asing. Dengan demikian, mesin dengan fleksibilitas atau granularitas kecerdasan yang serupa dalam ruang lingkup, meskipun tidak harus berfungsi untuk manusia, namun juga berfungsi untuk berbagai masyarakat yang ada di dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya ada kecerdasan umum buatan.
Jadi di sini tidak ada konsensus ilmiah atau filosofi yang ada pada definisi kecerdasan tertentu, tetapi sebagian besar perspektif kesepakatan bahwa kecerdasan sejati harus sampai batas tertentu mengenai fleksibilitas atau umum. Dan di sini kecerdasan manusia ini mulai sempit oleh karena adanya berbagai teknologi yang ada di mana-mana, teman-teman. Jadi batas pemikiran manusia di sini semakin sempit karena mesin di sini lebih berkuasa daripada pemikiran manusia. Selanjutnya tentang tenaga kerja manusia. Di ibu kota, Marx mengendalikan tenaga kerja sebagai karakteristik manusia yang lebih eksklusif atau yang sering disebut juga dengan efektif, dan berujung maut pada berbagai merek konsep. Syarat konsep sentral ini sebagai manusia dan hidup, atau bahkan hidup manusia yang lebih kausalitas atau yang lebih penting. Ya, baik teman-teman, saya kira sekian hasil presentasi yang telah saya presentasikan tadi. Jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.